Kalau semua orang punya duit di seluruh dunia ini, orang-orang punya duit di seluruh dunia ini, duitnya sedunia ini, banyak sekali. Dia tidak bisa datang pada dosa dan bilang, dosa, saya bayar anak saya darimu. Ini uang saya, lepaskan anak saya darimu. Nggak akan bisa. Tidak ada manusia di sini sekarang dan yang ada di rumah dan di mana saja sekarang nggak bisa bilang begini, saya punya uang, saya mau bayar supaya saya tidak mati, supaya saya tidak menerima upah dosa dari maut itu. Tidak ada satu orang pun bisa bilang, saya punya sesuatu, jadi saya mau datang dan bilang, saya tidak mau mati, ini harga saya bayar. Nggak ada. Ya, tidak ada. Dan Tuhan datang menebus. Saya belum pernah gadai sesuatu, belum pernah. Saya tidak tahu penggadaian. Saya belum pernah. Karena saya belum pernah nggak ada duit. Ya. Atau pernah nggak ada duit? Pernah. Cuma nggak tahu pegadaian di mana. Ibu Yosi pernah mau, ayo kita ke pegadaian yuk. Kita mau gade emas. Oh, saya bingung, kok dari mana dia ada emas? Ternyata ada kakaknya kasih kailung salib. Dia pulang katanya. Ya, ada ketemu dengan orang bilang begini, ya nggak diterima itu kalau emas tapi salib. Nggak tahu, dia percaya aja. Jadi nggak jadi. Tapi sudahlah, kalau tebus itu, saudara sekarang mau beli sesuatu. Saudara cek nggak? Jadi kalau ada barang, saudara mau beli sesuatu, ini ballpoint gini, saudara cek nggak? Saudara cek semua ya? Sampai yang kecil-kecil ya, dicek ya? Kalau beli mobil aja deh mobil. Soalnya ini kan murah ini, semua dia bisa beli. Ini malah nggak beli, cuma dikasih orang. Saudara beli mobil, ada rencana mau beli mobil nih. Hah? Jangan dulu beli mobil, karena kita mau perpanjang gedung. Sawar dulu, ya. Bukan perpanjang gedung, bukan mau perpanjang, maksudnya sewa. Ada yang mau beli mobil nggak? Dicek nggak tuh mobil? Mesinnya bagus nggak? Aki gimana? Sampai rodanya dicek, benar? Dicek satu persatu nggak? Harus sempurna gitu kan? Saudara tahu nggak Tuhan menebus kita? Tuhan membayar kita dengan darahnya. Dia cek tuh orang yang berdosa. Masih ingat saya bilang? Ketika manusia terlilit oleh dosa, dengan dosa di alam maut sana, Tuhan buka satu persatu. Sampai manusia itu lepas dari dosa. Ya? Sekarang, kalau Tuhan tebus kita dari dosa, Tuhan bayar kita. Tuhan bayar kita, dia bayar semua hal. Sekecil apapun dia dengan teliti lihat, masih ada yang kotor enggak? Dia cari satu persatu. Mana yang kotor? Karena kalau sudah di tangan Tuhan ketika dia bayar kembali, tidak boleh ada satupun yang rusak. Manusia sudah hancur di sana, lalu Tuhan datang dan bayar. Ketika dia bayar dan terima itu, tidak ada satupun yang boleh ada rusak sedikit pun. Bukankah dosa mempengaruhi hidup kita bahkan sampai di ujung rambut? Dan Tuhan tebus itu sampai di situ. Sehingga tidak ada satu dosa pun yang tersisa jikalau orang percaya pada penebusan Tuhan Yesus. Tidak ada dosa satu pun yang tersisa. Tidak ada. Masih ingat yang saya bilang dulu? Tuhan menebus kita, mengampuni kita sempurna. Nggak ada sisa. Harus sempurna, harus tidak ada dosa sama sekali. Dia bayar semua itu dosa. Tidak ada sisa. Di hidup ini, di pori-pori di mana ini, di ujung baju ini semua, kalau jadi milik Tuhan harus bersih sama sekali. Tidak ada sisa kotoran sama sekali. Itu ditebus oleh Tuhan. Itu ditebus oleh Tuhan. Setiap orang yang ditebus oleh Tuhan, Tuhan bersihkan seluruhnya dan menjadi miliknya. Tidak bisa ada yang kotor kalau ada di tangan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan tebus dan menjadi miliknya, itu dibilang di sini, kita yaitu pengampunan dosa. Berapa banyak dosa yang diampuni? Semuanya. Masih ada sisa? Nggak bisa ada sisa sedikit pun. Ya kan kalau saudara cuci tangan kan, ya kan sampai cek ini kan. Padahal mau makan kan, ya kan cuci tangan cuma tangan. Yang lain kotor nggak apa-apa, yang penting tangan bersih, ya kan? Ya kan, gitu. Tapi kalau Tuhan menebus seluruhnya, tubuh, jiwa, dan roh, Tuhan bersihkan seluruhnya. Itu penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kalau Tuhan ampuni, tidak ada satupun dosa yang tersisa dalam hidup saudara. Kenapa? Dia lakukan dari mana? Sebelum dunia dijadikan.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut apa? Kekayaan. Kaya sekali Tuhan. Sehingga kalau Tuhan sudah bayar, nggak ada segini. Ada orang, Tuhan bayar saya menjadi miliknya. Nggak ada iblis bisa bilang begini. Ah Tuhan gini, saya bayar lebih mahal dari yang engkau bayar. Nggak ada. Tidak ada yang dapat datang pada Tuhan dan bilang ini, Tuhan saya bayar lebih mahal daripada yang engkau. Kayak pemain bola kan gitu kan. Dibayar oleh klub ini, ada yang dibayar lebih mahal lagi kan. Nah kalau ketika Tuhan Yesus sudah bayar kita dari dosa, nggak ada lagi yang bisa bayar kembali lebih tinggi dari yang Tuhan Yesus bayar. Karena dia bayar dengan apa? Darahnya. Dia membayar kita dalam sakitnya. Ketika dia sakit, dia bayar kita. Ketika dia sakit, dia melakukan itu supaya kita jangan sakit. Dia bayar kita dengan sakitnya ketika kita kesakitan dalam dosa. Dia bersihkan ketika kita dalam kekotoran yang najis. Yang sangat kotor. Tuhan bayar itu. Tidak ada yang tersisa sama sekali kalau Tuhan pegang saudara. Tidak ada dosa yang akan tersisa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Tidak akan. Itu namanya status. Praktisnya orang akan bilang, ya kamu kan masih berdosa Sony. Iya. Di dunia ini seperti itu. Tapi saya bersih di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan membersihkan sama sekali. Sehingga orang yang percaya itu, dia bilang di sini, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Seharusnya orang yang tahu dia sudah ditebus dari dosa, dia mesti bilang begini, sekarang saya tahu saya milik Tuhan. Itu yang dimaksud dengan hikmat dan pengertian. Sekarang saya tahu bahwa saya sekarang adalah milik Tuhan. Tidak ada yang apapun yang dapat menarik saya dari tangan Tuhan. Sekarang saya adalah milik Tuhan. Sehingga Alkitab bilang di bagian lain, kamu pasti selamat. Kamu tahu kamu selamat. Kenapa? Karena ada di tangan Tuhan itu pengertian dan hikmat. Jadi mohon kalau kita bilang kita percaya Tuhan Yesus, semoga kita tahu. Karena saya adalah milik Tuhan. Yang kedua, yang punya hikmat dan pengertian akan bilang, kalau saya sudah dalam tangan Tuhan, saya tahu bagaimana seharusnya saya hidup. Itu kalau saudara mau baca mulai dari pasal 4. Bagaimana hidup sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Akan sakit, akan jijik sekali kalau saudara sudah dibersihkan oleh Tuhan, lalu tiba-tiba ada dosa. Akan jijik sekali, nggak mau saya bersentuhan dengan dosa. Begitu ya. Karena kita bersih. Tapi kalau kita kotor, nggak peduli mau kotor, biasa aja kotor. Ya, saudara mau meninggal atau mati gitu itu pertanyaan. JJ. Mau bilang meninggal, mau bilang mati, ujungnya nggak ada nafas. Ya kan? Kalau nggak ada nafas, saudara, satu waktu nafas akan berakhir, itu siapa yang kasih nafas ya? Tuhan. Kalau Tuhan ambil itu nafas, siapa yang mau bantah? Apa kita bisa bilang, Tuhan, saya bayar loh Tuhan, jangan ambil dulu nafas saya ya. Saya kasih duit saya. Nggak ada yang bisa bayar. Tidak ada yang dapat membayar Tuhan. Tidak ada. Tuhan dapat bayar dosa. Dan setelah dia bayar, nggak ada yang bisa bayar kembali untuk mengambil dari tangan Tuhan. Dia mengampuni segala dosa. Dia menebus dari dosa dan sekarang menjadi miliknya. Sekarang ada di tangannya. Ada di sini. Harus bersih sama sekali. Dan dia yang bersihkan. Bayangin saudara, dia bersih satu-satu. Kayak kita kalau mau bersihin apa? Ada barang yang kita sayang ya. Kita bersihin ya. Piring, cuci piring ya. Atau apa? Kita bersihkan sama sekali. Kenapa? Karena Tuhan mampu membersihkan seluruhnya. Kalau bukan Tuhan, tidak ada yang dapat membersihkan kita dari dosa. Ya. Tuhan sebelum dunia dijadikan mengasihi kita. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, sekarang kita ditebus oleh Tuhan. Bilang pada Tuhan Yesus sekarang, Tuhan Yesus terima kasih saya sudah ditebus. Sekarang saya adalah milik Tuhan. Semuanya, tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada. Surat-suratnya lunas. Tidak ada yang tersisa. Kamu telah lunas dibayar. Tinggal tunggu kapan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kapan? Kapan kita mau bersama-sama dengan Tuhan? Nanti.
Sekarang ada di sini. Sekarang kita bersama-sama dengan Tuhan kan? Kadang kita lupa ada Tuhan di sini. Kadang kita bahkan lupa bahwa kita sudah dibayar oleh Tuhan. Sehingga ada lagu yang bilang itu ya. Sayang kita nggak bisa nyanyi lagi itu. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, bukannya aku lagi. Aku sudah dibayar oleh Tuhan. Saya ini milik Tuhan. JJ Eden dan Zaki sekarang tahu. Nggak apa-apa, yang penting kan sudah selamat, tinggalkan Tuhan Yesus juga nggak apa-apa. Ada kan yang begitu kan? Sampai 10 tahun, tapi kalau sudah 18 mulai bergaul, mulai bilang, ternyata sama juga ya. Sama. Jangan-jangan dia belum di dalam Tuhan ya. Hah? Kalau sampai ada anak GAA di sini seperti itu, jangan-jangan hamba Tuhannya belum anak Tuhan. Iya kan? Kalau sampai nanti pemuda kita berpikir, nggak apa-apa, tinggalin Tuhan. Yang penting sudah selamat. Jangan-jangan dia belum selamat. Nah kalau dia belum selamat padahal dia sudah di sini tiap minggu, jangan-jangan pendetanya salah khotbah. Nah kalau pendetanya salah khotbah, jangan-jangan pendetanya yang masuk neraka. Jadi dia bawa orang masuk neraka. Siapa di antara saudara yang mau ikut pendeta masuk neraka di sini? Saudara tahu nggak? Di neraka itu banyak pendeta. Banyak. Di surga nggak ada pendeta. Nggak ada. Marah kan orang saya bilang gitu. Memang di surga siapa? Siapa? Pendeta? Nggak ada. Yang ada siapa? Orang yang ditebus tadi kan? Ya kan? Di surga orang yang ditebus Tuhan Yesus kan? Yang percaya Tuhan Yesus kan? Pendeta mah di sini, pendeta GA. Saya di sini pendeta. Tapi kalau di gereja lain bukan pendeta. Ya kan? Di surga nggak ada pendeta. Tolong bilang ke pendeta-pendeta itu. Paling kan saudara yang dimarahi. Pendeta marah loh kalau bilang pendeta masuk neraka. Enak aja saya pendeta. Ya iya, Bapak masuk neraka. Kenapa? Bapak selalu bilang ke surga itu jalannya berbatu-batu dan sangat sulit. Jemaat marah. Tiap minggu kita kasih persembahan, Pak. Jalan belum dibenerin. Jadi Bapak ngapain aja tuh persembahan? Kok jalan masih susah? Enggak. Jalan nggak berbatu-batu sekarang. Sekarang tidak berbatu-batu. Kalau engkau mau berusaha hidup untuk menyenangkan Tuhan, pasti berbatu-batu. Tapi Tuhan beri jalan dengan mudah. Saya sudah datang dan menebus engkau dari segala dosa. Gunakan hikmat dan pengertian dan bilang pada Tuhan, terima kasih karena engkau sudah menebus saya dan sekarang saya menjadi milikmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.